Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seorang wanita berambut panjang dengan warna kulit kecoklatan yang masih memakai seragam sekolah SMA, menangis dan berlarian menghindari seseorang. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi. Saat itu anak-anak lain sudah pada pulang sekolah. Ia tak bisa meminta bantuan siapapun. Ia berlari ke atap gedung sekolah. "Jangan mendekat, aku mohon lepaskan aku!" Rintih wanita itu yang semakin berjalan mundur, dan akhirnya kakinya terkilir hingga membuatnya tergelincir dan jatuh ke bawah. Teriakan wanita itu sangat mengerikan yang jatuh dari lantai 9 gedung sekolah itu. Tak lama kemudian ambulans segera datang untuk menolongnya, tapi naas, nyawanya tak tertolong lagi. Ia pun menghembuskan nafasnya di dalam ambulans. 3 bulan kemudian, di sebuah kamar mandi sekolahan, beberapa siswa SMA sedang berkumpul. "Tolong ampuni aku janji akan mengerjakannya lain kali." Syifa, gadis berambut panjang dan memakai kacamata itu, memohon ampun pada mereka semua. "Sialan kamu ya, aku nyuruh kamu buat ngerjain ini soal, tapi kenapa belum kelar juga, hah?" bentak Angel. Ketua geng itu seraya menjambak rambut Syifa yang panjang. "Aku tidak bisa mengerjakannya sekaligus karena terlalu banyak." Rintih gadis itu seraya menahan sakit karena rambutnya dijambak. "Banyak bacot kamu ya. Udah Angel, kita basmi aja nih anak," ucap Rani, salah satu anggota geng itu dan yang paling garang di antara mereka. Dia mengambil ember air bekas pel-pelan yang berada di pinggir pintu, lalu menyiramkannya ke muka Syifa. Syifa memohon ampun seraya mengelap wajah dan kacamatanya yang basah kuyup karena air itu. "Lain kali, kalau ini terjadi lagi, aku gak akan melepaskanmu," ucap Angel yang sangat marah, seraya menendang tubuh Syifa hingga tersungkur ke lantai. Mereka pergi meninggalkannya. Syifa menangis meratapi nasibnya, memegang seluruh baju seragamnya yang basah. Lalu ia duduk di sebuah kursi mengeringkan rambutnya. Ia mengelap kacamata kesayangannya menggunakan tisu. Dari arah lain, Agus, seorang cowok yang berpenampilan biasa, datang menghampirinya. "Wah, kenapa lagi kamu? Kok bisa basah kuyup gini?" ucapnya seraya cemas melihat teman akrabnya itu kebasahan. Syifa tak ingin menjawabnya, hanya menunduk dan masih sibuk dengan kacamatanya. Tapi Agus tahu, pasti ini ulah mereka lagi kan? "Kenapa kamu gak ngelaporin ke Pak Guru aja sih?" ucapnya sedikit emosi. "Apa itu akan membuat mereka berhenti menggangguku? Itu malah makin membuat mereka membenciku." "Tapi ini sudah keterlaluan, Pak. Setidaknya kamu juga harus melawan mereka." "Sudahlah Gus, aku gak apa-apa kok." Agus menyampirkan jaketnya ke pundak Syifa. "Pakai ini biar kamu gak demam." "Makasih ya Gus." Agus dan Syifa berteman sejak SMP. Rumah mereka pun di satu desa yang sama. Walau mereka berbeda kelas, tapi aku selalu mendatangi Syifa ketika jam istirahat ataupun pulang sekolah. Agus dan Syifa sering ke masjid mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Anwar. Hati Syifa tenang mendengar alunan doa yang selalu diucapkan Pak Ustadz. Makin hari bukannya geng Angel berhenti membuli Syifa, tapi malah semakin parah. Tak tanggung-tanggung, mereka kadang menggunting baju seragam milik Syifa hanya karena dia adalah orang miskin dan ibunya bekerja sebagai pencuci baju di rumah para tetangganya. Dia harus dibully seperti itu. "Apa kalian gak keterlaluan ya ngerjain tuh anak?"
bentak Prima, salah satu anggota geng Angel dan juga pacar dari wanita berambut coklat itu. Ini belum apa-apa, aku bisa lebih membuatnya menderita dari ini. Panda Angel bersungut-sungut. Kalau dia bunuh diri gimana? Apa kalian mau menanggungnya? Ucapnya menakuti mereka agar berhenti menyakiti Syifa. Kamu nih Prim, selalu aja ngebantah aku, sebel aku sama kamu. Ucap Angel dengan kesal, lalu pergi meninggalkan Prima bersama teman lainnya. Syifa berlari masuk ke kamar mandi. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia meremas baju seragamnya yang sudah bolong karena digunting oleh Angel dan teman-temannya. Lalu ia mendengar perbincangan dua orang di dalam kamar mandi. Tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri loh di sini, di sekolahan ini. Ah, yakin kamu? Ucap wanita berambut keriting itu seraya menoleh ke sana kemari. Iya, aku aja baru tahu dari anak-anak. Dan tahu nggak? Katanya kalau kita manggil namanya 3 kali di depan cermin dan bilang kamu yang selanjutnya, arwahnya bakal datang ke kita terus ngabulin semua permintaan kita. Ucap wanita berbando itu seraya mencuci tangannya. Udah mirip Aladin dong. Beda, itu kan jin. Terus namanya siapa? Melati. Mendadak angin dingin bertiup menghampiri mereka berdua, membuat suasana di kamar mandi yang lampunya redup itu sedikit menyeramkan. Aduh, kenapa jadi dingin gini? Udah yuk, jangan ngomongin itu, serem tahu. Mereka berdua keluar dari kamar mandi, meninggalkan Syifa yang masih menahan tangisnya. Tapi beneran nih, si Melati itu bisa ngebulin permintaan kita? Tanya wanita berambut keriting itu, masih penasaran. Beneran kok, ada yang udah nyoba. Tapi beberapa bulan kemudian yang nyoba manggil Melati bakalan mati. Apa? Ih, serem banget. Udah yuk balik ke kelas. Mereka berlarian masuk ke kelas. Syifa mendengar perkataan mereka tadi tentang Melati. Ia begitu penasaran. Sesampainya di rumah, sudah biasa rumah Syifa terlihat sepi karena ibunya selalu bekerja di rumah tetangganya. Ia duduk dan merenung di atas ranjangnya. Apa aku harus memanggil Melati untuk membantuku? Gumamnya. Ia tahu bahwa itu hal yang tak benar. Ia tak seharusnya mengganggu arwah orang yang sudah meninggal. Tapi ia gelap mata karena emosinya yang memuncak. Ia ingin memberi pelajaran kepada geng Angel. Syifa berdiri di depan cermin. Ia pun memanggilnya. Melati, Melati, Melati. Kamulah yang selanjutnya. Ucapnya lirih dan bola matanya menatap ke sekeliling. Lampu di kamarnya tiba-tiba mati dan menyala kembali, seakan memberikan tanda bahwa sesuatu telah datang ke kamar itu. Syifa melihat ke arah sekeliling. Ia begitu takut, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia duduk di ranjangnya dan mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan berbicara. Melati, kamukah itu? Ia berkata lagi. Tolong aku Melati, tolong balaskan dendamku pada mereka yang telah membuatku menderita seperti ini. Rintihnya memohon. Di langit-langit rumah Syifa, sesosok tubuh bergelantungan. Rambutnya yang panjang sudah menutupi wajahnya. Ketika tubuh itu terbang mendekati Syifa, ia menutup matanya karena takut. Ia sempat melihat wajah Melati yang berlumuran darah. Arwah Melati kini masuk ke dalam tubuh Syifa. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya. Matanya berdelik. Ia berdiri di depan cermin dan tertawa puas. Ia tertawa dan masih melotot. Keesokan harinya, Syifa berangkat ke sekolah. Tapi penampilannya hari ini sangat berbeda. Ia melepas kacamata yang biasa ia pakai. Lalu seragamnya ia buat ketat dan seksi. Duh, siapa nih? Cantik banget. Ujar Bagas pacarani yang notabene sering gangguin cewek cantik di sekolahan itu. Sialan, bukannya kamu anak pencuci baju itu? Kenapa penampilan kamu kayak gini?
Mau nantang kita ya? Bentak Rani yang geram karena pacarnya mulai meliriknya. Angel mencengkram kerah baju Syifa. Apa-apaan nih? Hah? Berani kamu? Syifa tak terima dan mencekik leher Angel. Siapa kamu? Berani-beraninya mengotori bajuku? Bentaknya tanpa rasa takut sama sekali. Rani ingin membantu Angel, tapi Syifa mendorongnya hingga terlempar jauh. Bagas segera menolongnya. Hentikan Syifa! Teriak Prima yang tak ingin membuat keributan menjadi lebih besar. Syifa menoleh ke arahnya lalu melemparkan tubuh Angel ke tanah. Jika kamu tak ingin mati di tanganku, sebaiknya kamu pergi dari hadapanku. Ancamnya lalu pergi meninggalkan mereka yang masih keheranan. Angel merasa Syifa berbeda hari ini. Ia menjadi lebih berani dan sedikit menyeramkan. Di kelas, apa kamu lihat tadi, Jel? Anak cupu itu kenapa jadi sangat berani? Gerutu Rani yang masih merasa kesakitan. Tapi dia jadi cantik kok, ucap Bagas merayunya. Awas kamu sayang, kalau macam-macam sama dia. Ancam wanita yang sudah dipacarinya hampir setahun itu. Enggak kok sayang, kan bercanda. Masih cantikan kamu kemana-mana kok, ucap Bagas seraya mengendus-endus lengan wanita kesayangannya itu. Kurasa ia sengaja melakukan itu untuk menakuti kita. Aku gak akan ngebiarin ini semua, ucap Angel meremas buku yang ada di tangannya. Berhentilah membuat ulah, kalian juga sudah keterlaluan, bantah Prima yang mendengar perbincangan mereka. Kenapa sih Prim? Kamu selalu aja membelanya. Apa jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Tanya wanita bermata sipit itu kepada kekasihnya. Aku hanya tak ingin kalian mendapatkan masalah karena terus mengganggunya, jawab Prima dengan santai. Dia hanya masalah kecil buatku, ucap Angel seraya menahan emosinya. Saat pulang sekolah, Syifa dan Agus berjalan bersama. Agus menatapnya sedari tadi, merasa ada perubahan dalam diri Syifa. Kenapa Gus? Kau ngeliatin aku kayak gitu? Hari ini kamu tampak berbeda, Fah, ucap Agus yang masih terus menatapnya. Apa aku cantik? Tanya Syifa dengan manja. Agus mengangguk. Malam ini kita ke masjid seperti biasa kan, Fah? Syifa tersentak. Maaf ya Gus, sepertinya malam ini aku nggak bisa ikut kamu. Aku ada urusan lain kali aja ya. Oh, ya udah kalau gitu. Aku sedikit kecewa karena tak bisa menghabiskan waktu pertama Syifa, temannya satu-satunya itu. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan, di sebuah bar tempat geng Angel berkumpul. Mereka baru saja tiba dan melihat Syifa terduduk di salah satu kursi dan meminum minumannya. Bagas segera mendatanginya. Wah, aku nggak nyangka kamu suka begini juga. Ia duduk di sebelah Syifa dan meminum gelas bir yang ada di tangannya. Syifa hanya tersenyum manis menatapnya. Rani yang tak menyukai kedekatan mereka langsung datang. Berani-beraninya kamu godain pacar aku. Ia mengambil gelas bir milik kekasihnya itu lalu menyiramkannya ke wajah Syifa. Sialan kamu ya, bentak Syifa yang memandang Rani dengan kemarahannya. Bagas menarik tangan Rani. Sayang, jangan bikin ribut lah, ini di tempat umum. Ayo kita pergi aja. Mereka berdua pergi meninggalkan Syifa yang masih bersungut-sungut. Ngapain tuh cewek di sini? Tanya Angel menunjuk pada Syifa. Gak tahu tuh, dasar pelacur, umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas mengantarkan Rani pulang ke rumah. Di mobil. Cepat masuk sayang, ntar nyampe rumah aku kabarin ya, pinta Bagas dan mengecup pipi wanita yang dicintainya itu. Iya. Rani keluar dari mobil dan berjalan memasuki rumahnya. Ia berjalan melewati pekarangan rumah. Wanita itu merasa seperti seseorang sedang mengikutinya. Bulu kuduknya merinding. Ia memberanikan diri menengok ke belakang dan terkejut. Astaga, Mang, bikin kaget aja. Rani mencoba mengatur nafasnya lagi.
Maaf non, kalau saya ngagetin, ucap pria yang menjadi tukang kebun di rumahnya itu. Kenapa malam-malam masih di sini, Mang? Saya nunggu non pulang, ada pesan dari orang tua non. Mereka berdua pergi keluar kota sore tadi, jadi di rumah nggak ada orang. Apa perlu non saya temenin? Ucap pria separuh baya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahunan. Gak perlu kok, Mang. Mang pulang aja. Aku udah biasa kok di rumah sendiri. Ya udah non, kalau ada apa-apa Mang Ujang di belakang rumah ya non. Rani mengangguk. Ia melangkahkan kakinya masuk ke rumah dan duduk di ranjang. Ia melihat pesan di ponselnya. Aku udah nyampe rumah sayang. Kamu capek istirahat ya. I love you. Pesan dari Bagas kekasihnya. Rani membalasnya. Iya, ini juga aku mau mandi. Wanita itu menaruh ponselnya di atas meja dan pergi mandi. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Ia masih sedikit kesal membayangkan muka Syifa di bar tadi. Mendadak air shower itu mati. Kok mati sih? Ia memutar-mutar tombol shower itu lagi dan air pun mulai keluar. Wanita itu menutup mata dan membilas tubuhnya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat air itu berubah menjadi darah. Apa ini? Teriaknya dan berlari mengambil handuk. Saat ia pergi, air itu kembali menjadi putih. Ia segera mengenakan baju dan duduk di ranjang. Apa aku terlalu banyak minum ya? Kok berhalusinasi gini? Gumam wanita itu menenangkan dirinya sendiri. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil air. Saat membuka kulkas, ia melihat sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Ia berteriak dan langsung menutup kulkas itu lagi. Nafasnya tersengal-sengal, tapi ia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu lagi. Tapi sudah tak ada apa-apa di sana. Lalu ia melihat seseorang seperti berlalu di ruang tamu. Siapa itu? Ia ingat bahwa tidak ada siapapun di rumah. Bulu kuduknya merinding. Wanita itu segera berlari menuju ke kamarnya dan masuk ke dalam selimut. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Bagas, tapi pria itu tak mengangkatnya karena sedang mandi. Lalu ia mengirim pesan, "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut sayang, ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba lampu di rumahnya padam seketika. Ada apa lagi ini? Ia memberanikan diri keluar dari selimut, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Ia keluar untuk melihat sekeliling. Mang Ujang, apa Mang Ujang yang matiin saklarnya? Teriak Rani memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya, tapi tak ada sautan sama sekali. Ia berjalan menuruni tangga. Seluruh rumah tampak gelap, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah suara langkah kaki Rani yang menginjak tangga kayu di rumahnya. Tiba-tiba dari arah bawah tangga, sesosok tubuh merangkak ke atas. Apa itu? Ia ketakutan dan kembali menaiki tangga. Tapi sosok itu sudah menarik kakinya dan membuat Rani jatuh bergulingan di tangga sampai kepalanya berlumuran darah. Ia masih sedikit sadar. Siapa kamu? Ucapnya tertati-tati menahan sakit di kepalanya. Sosok itu langsung mencekik leher wanita itu hingga ia tak bernafas lagi. Tawa sosok itu melengking dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi dia melihat ada pesan di ponselnya. Oh sayangku, pasti kangen nih. Ucapnya seraya menelponnya balik, tapi Rani tak mengangkatnya. Aneh, kok nggak diangkat ya? Apa sebaiknya aku ke sana? Bagas segera pergi menuju ke rumahnya Rani. Rumah itu tampak sepi, tapi lampunya masih menyala. Ia membunyikan bel rumah itu. Rani, buka pintunya sayang. Ini aku di sini. Ia berteriak, tapi tak ada sautan dan pintu itu dikunci. Mang Ujang mendengar Bagas berteriak. Loh, Den Bagas, malam-malam kok kesini? Ada apa, Den? Tanyanya seraya menyantri Bagas. Mang, coba bukain pintunya. Tadi Rani yang nyuruh aku kesini.
"Ya Den, bentar." Mang Ujang mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu. Betapa terkejutnya mereka melihat Rani terkapar di bawah tangga dengan perlumuran darah. Bagas berlari mendekatinya. "Sayang, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun sayang," isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang tak berdaya. Sebuah mobil ambulan datang dan membawa Rani ke rumah sakit, tapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena ia kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapi kekasihnya itu. Angel dan Prima pun datang. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya Rani pun dikebumikan. Polisi berkata ini murni kecelakaan biasa. Rani jatuh dari tangga dan meninggal, tapi Bagas tak bisa menerima itu. Sebelum Rani meninggal, wanita itu sempat mengirimkan pesan padanya. Ia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya, tapi polisi tidak menemukan tanda penganiayaan apapun. Maka kasus kematian Rani pun ditutup begitu saja. Keluarga Rani begitu terpukul atas kepergian anak semata wayangnya itu. Di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, seorang wanita sedang mengajari anaknya belajar. "Tiara, soal yang ini bisa nggak sayang?" ucap Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan itu. "Bisa dong mah, aku kan pintar," jawab Tiara menunjukkan senyum manisnya. Mendadak sebuah angin menghantam jendela ruang tamu dan membuatnya terbuka. "Astagfirullahaladzim," Ratna kaget. "Tunggu sini bentar ya sayang, mama mau nutup jendela dulu." "Iya mah." Ratna berjalan menutup jendela itu. Kenapa anginnya kencang banget ya? Lalu ia berbalik dan mendapati Tiara sudah hilang dari pandangannya. "Tiara, kemana kamu sayang?" teriak wanita itu mencari anak kesayangannya. Ia menaiki tangga dan mendengar suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ia membuka pintu kamar di mana ia mendengar suara itu. "Tiara, ngapain kamu di sini sayang?" Ia melihat Tiara memegang boneka kesayangannya. "Itu ada kakak cantik di sana," ucap gadis cilik itu seraya menunjuk ke depan jendela kamarnya. Tapi Ratna tak melihat siapapun di sana. "Ayo sayang, kita turun." Ia menggiring Tiara turun ke lantai bawah. Saat pintu itu ditutup, sesosok tubuh sedang berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka. Pagi harinya Ratna baru saja pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya pun pergi bekerja. Ia berada di dapur untuk membereskan barang belanjaannya. Mendadak seseorang seperti baru saja lewat. Wanita itu kaget dan melangkah keluar. "Ya Allah Mbok, bikin kaget aja." Ia melihat Mbok Inah berdiri menatapnya di sana. Tiba-tiba dari arah belakang seseorang memegang pundaknya. "Nyah, lagi ngomong sama siapa?" Astagfirullah. Ratna memegang jantungnya karena dikagetkan Mbok Inah dari belakang. Lalu dia melihat ke arah depan. Orang yang dia lihat tadi sudah lenyap. "Kenapanya? Kok kaget gitu?" tanya wanita yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. "Bu, bukannya Mbok tadi di depan ya? Kok bisa muncul di belakang saya?" tanyanya bingung. "Mbok dari tadi di belakang koknya lagi nyuci bajunya Tuan." "Oh gitu Mbok, mungkin saya salah lihat." Ratna menghela nafas dan masih sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya. Sejak kematian Rani, Bagas menjadi frustasi. Ia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar. Malam itu ia melihat Syifa duduk di sana sendirian. Ia mendekatinya. Ia melihat wajah Syifa yang berubah mirip seperti Rani. Pria itu merangkulnya. "Sayang, aku kangen banget sama kamu," ucapnya seraya bergelantungan di tubuh Syifa. "Aku juga kangen sama kamu sayang," ucap Syifa dengan manja. Bagas segera membawa Syifa masuk ke mobil dan mulai mencumbuinya. Tapi Syifa mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke pintu mobilnya. "Dasar laki-laki gak berguna," umpat Syifa dan pergi meninggalkan pria itu.
Prima sedang makan malam bersama Angel. Prim, apa kamu tahu keadaannya Bagas sekarang? Udah beberapa hari ini dia nggak masuk sekolah, ujar Angel seraya memakan stik sapi kesukaannya. Kurasa dia ada di bar, coba ku telepon dia. Prima mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponselnya berbunyi. Iya Prim, ucapnya yang masih merasa mabuk dan sedikit pusing. Di mana kamu? Bagas melihat sekeliling. Di mana ini ya? Kok gelap banget? Gumamnya seraya menurunkan kaca jendela mobil dan angin dingin langsung menerpa tubuhnya. Ia segera menutupnya lagi. Apa kamu di sekitar bar? Ayo ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ. Oke, aku akan ke sana. Ujar Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. Apa dia di bar? Tanya Angel yang sudah selesai makan. Aku menyuruhnya ke sana, habis ini kita temuin dia ya. Prima memasukkan ponselnya kembali ke tas hitam yang selalu ia bawa. Angel mengangguk. Bagas menyalakan lampu mobilnya. Ia tampak berada di pinggir hutan yang tak berpenghuni. Hanya pohon-pohon yang besar mengelilinginya. Kenapa aku bisa di sini ya? Aneh. Ia segera menyalakan mobil dan melaju. Di perjalanan yang sepi, ia tak melihat satu mobil pun melintas di sana. Kenapa nggak ada mobil sama sekali ya? Ini daerah mana sih? Kok aku bisa nyampe sini ya? Ia masih bingung dan juga penasaran. Mendadak sebuah angin melewati tubuhnya. Kok jadi dingin gini? Ia melihat dari kaca mobil belakang dan terperanjat karena melihat sesosok tubuh sudah duduk di sana dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia segera menoleh tapi tak mendapati apapun. Ia berbalik melihat ke arah depan lagi dan seketika sosok itu sudah menempel di kaca mobilnya dengan mata melotot dan bertaring serta berlumuran darah dari mulutnya. Sontak saja Bagas berteriak dan pria itu langsung membanting setir hingga mobilnya jatuh ke jurang. Angel dan Prima sudah sampai di bar. Entah kenapa Angel sangat cemas pada temannya satu ini. Ia takut Bagas akan frustasi karena kehilangan kekasihnya. Angel, duduklah. Kenapa kamu cemas gitu? Gak tahu kenapa, tapi perasaanku gak enak banget. Wanita bermata coklat itu meremasi kedua tangannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan ia mengangkatnya. Iya, ini siapa? Benar Pak, saya Prima, temannya Bagas. Ada apa ya Pak? Apa? Baik Pak, saya akan segera ke sana. Wajah Prima berubah seketika. Ia mengerutkan dahi. Kenapa Prim? Ada apa? Bagas kecelakaan mobil. Ayo kita segera ke rumah sakit. Apa? Angel ikut terkejut dan menutup mulutnya seolah tak percaya. Sesamanya di rumah sakit, Bagas pun tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya itu, teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang menutupi tubuh Bagas. Ia melihat tubuh Bagas yang terluka parah. Ia menutup mulut menahan tangisnya. Prima dan Angel berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum ia mengalami kecelakaan? Tanya pria berkumis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang itu. Sudah beberapa hari ini kami tidak bertemu dengannya Pak, karena ia selalu bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya. Jawab Prima tegas. Baiklah, keterangan kalian akan saya catat nanti. Kalian bisa pulang ke rumah sekarang. Terima kasih Pak. Polisi menyatakan kematian Bagas murni karena kecelakaan. Di tubuhnya ditemukan unsur alkohol dalam darah. Jadi bisa dibilang ia sedang mabuk dan tidak hati-hati saat menyetir, hingga mengalami kecelakaan. Tapi Angel dan Prima merasa ada yang aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya meninggal satu persatu.
Di meja makan, Ratna dan keluarganya sedang makan malam. Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali, Mah? Semuanya terlihat lezat lagi, ucap Hasan, suaminya. Iya dong, hari ini kan papa dapat pekerjaan baru. Ini sebagai perayaannya, ucap wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk suaminya. Makasih ya, Mah. Apa papa nggak masalah bekerja di sekolahannya Tiara? Gajinya kan nggak terlalu banyak, Pak. Nggak masalah kok, Mah. Yang penting kita kan nggak kekurangan. Dan satu lagi, papa bisa selalu menjaga Tiara, ucap pria berumur 40 tahunan itu seraya membelai rambut Tiara. Syukurlah kalau itu yang di pikiran papa. Mbok Ina, tolong ambilin sup lagi buat saya ya, Mbok. Teriak Hasan memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Mbok Ina udah pulang dari sore, Pak. Katanya anaknya sakit. Oh, gitu ya. Sini biar mama yang ambilin. Ratna mengambil mangkok sup dari suaminya dan berjalan ke dapur. Ia menyendok beberapa sup dari panci ke mangkok. Saat ia ingin berbalik, kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah, teriaknya dan menahan mangkok sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakannya dan berlari ke dapur. Ada apa, Ma? Nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin supnya sedikit panas. Mama jadi kaget. Oh gitu, sini papa bantuin bawanya, Mah. Ratna masih kepikiran. Akhir-akhir ini banyak kejadian janggal yang terjadi. Pak, apa papa ngerasa kalau ada yang aneh di rumah ini, Pak? Ucap Ratna seraya menatap pria yang dicintainya hampir 10 tahun itu. Aneh kenapa, Mah? Biasa aja tuh. Mama pasti kecapean. Sekarang mama istirahat ya. Mungkin juga sih. Mereka berdua akhirnya tidur. Angel datang ke kelas Syifa dan langsung menampar wanita itu. Apaan nih? Bentak Syifa dan berdiri seakan tak terima. Angel menjambak rambutnya. Aku tahu, kamu pasti yang membuat Bagas dan Rani meninggal kan? Teriaknya dengan emosi yang menggebu. Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu punya bukti? Lepasin gak? Bentak wanita yang berambut panjang itu seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Tapi Angel tak mau melepaskan rambut Syifa. Lalu Prima yang melihat itu langsung datang dan memisahkan mereka berdua. Angel, lepasin dia! Bentak Prima seraya menarik tangan Angel dan pergi dari sana. Lepasin aku! Angel menangis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Syifa? Dia gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita. Ucapnya menenangkan kekasihnya itu. Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya. Prima memeluk Angel dan menenangkannya. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Sekarang kita harus jaga diri kita sendiri. Harus lebih berhati-hati lagi, ngerti nggak? Pria itu mengelus rambut kekasihnya, berharap emosi wanita itu cepat meredam. Angel pun mengangguk dan ikut merangkul tangannya ke pinggang Prima. Dari kejauhan, Syifa melihat mereka berpelukan dan ia tampak kesal. Seraya melotot dengan bola matanya yang besar. Di masjid, Pak Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Tak terkecuali Agus pun ikut mendengarkan dengan baik. Setelah ceramah selesai, Pak Ustadz menemui Agus. Gus, kenapa temanmu sudah lama tidak datang? Ucap pria berpeci itu seraya menenteng Al-Quran di tangannya. Oh, maksudnya Syifa, Pak Ustadz. Katanya dia lagi ada acara, Pak Ustadz, jadi nggak bisa hadir. Tidak ada masalah kan, Gus? Agus diam sejenak. Tidak ada kok, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu Bapak pamit ya. Iya Pak Ustadz, mari. Di rumah Syifa, malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia memasak makan malam untuk anak perempuannya itu. Syifa, ayo keluar nak. Ini makanannya sudah matang. Kamu pasti lapar kan? Teriak ibunya, tapi tak ada sautan sama sekali. Ia mengetuk pintu kamar Syifa. Fa, apa kamu di dalam nak?
Lagi-lagi tak ada sautan. Ibunya mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintu dengan lebar. Matanya terbelalak. Kamar itu sudah penuh dengan bunga melati yang bertebaran di lantai, dan baunya sangat wangi. Ia melihat Syifa duduk di ranjang sambil memakan bunga-bunga itu. Pandangannya kosong dan tak berkedip sama sekali. "Syifa, kenapa kamu, Nak? Kenapa kamu makan bunga? Buang, Nak." Ibunya menghentikan Syifa dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya. Tapi ia malah melotot menatap ibunya seraya berdiri di depannya. "Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus meninggalin kita, Bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa, Bu? Kenapa?" Teriak Syifa melengking membuat wanita tua berdaster itu sedikit takut. "Astagfirullah, Fah, apa yang kamu ucapkan ini?" Ia mengelus tangan anaknya itu. "Aku muak, Bu, menjadi orang miskin. Aku muak selalu dihina dan dicaci." Air mata Syifa mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya memeluknya. "Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini." Isak ibunya dan mengelus rambut anaknya itu. Syifa pun ikut menangis di pelukan ibunya. Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya. Ia minum minuman sendiri di bar. Prima datang menemuinya. "Jel, kenapa kamu minum banyak banget? Ayo ku antar pulang. Kamu sudah terlalu mabuk." Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Ia menangkis tangan pria yang selalu baik padanya itu. "Gak mau, aku masih mau minum." Tapi Prima tetap memaksa wanita itu untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarkannya pulang. Di depan rumahnya, "Udah nyampe, Jel, kamu cepetan masuk ya." Angel mengangguk. Wanita itu keluar dari mobil dan berjalan memasuki pagar rumahnya. Prima masih menatapnya, tapi matanya tertuju pada sesosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah. "Udah sana pulang, sampai ketemu besok," ujar Angel dan menutup pagar rumahnya. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 itu. Angel berjalan sempoyongan karena masih ada pengaruh dari alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci rumahnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ia sudah biasa pulang larut seperti itu. Mendadak, sesosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga bersandar di tembok. Angel meronta tapi tak bisa mengeluarkan suara. Cekikan itu makin kuat. Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Ia melihat Angel kejang-kejang di pinggir tembok. "Angel, kenapa kamu, Jel? Sadar, Jel." Pria menepuk pipinya dan mengguncangkan tubuh wanita itu beberapa kali. Akhirnya sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. "Angel!" teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat, ia sengaja menemui anaknya. Ia ingin melihatnya bermain bersama teman-temannya, tapi ia tak melihat anaknya dimanapun. Ia mencari di dalam kelas, ternyata anaknya sedang duduk dan asik menggambar. "Tiara sayang, kenapa kamu gak main di luar?" tanya pria berkemeja biru laut itu seraya mengelus rambut anaknya. "Aku lagi menggambar, Pak." "Memangnya Tiara lagi gambar apa sih?" "Ini, Pak, ini Mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak." Tiara tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja dia ucapkan. Bagi disambar petir di siang bolong. Perkataan Tiara membuat pria itu bingung. "Kak Melati itu siapa, sayang?" "Bukannya dia teman Papa ya?" "Papa nggak punya teman dengan nama itu, sayang." "Dari mana Tiara bisa mengenalnya?" "Kadang dia juga mampir ke rumah main sama Tiara, dan tadi pagi juga nemenin Tiara di sini," ucap anak gadis berlangsung pipi itu pada ayahnya.
Hasan segera memeluk tubuh anaknya itu. Tiara, jadi dia datang lagi. Bisakah kamu langsung memberitahukan pada papa, nak? Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya itu. Di rumah Ratna, ia sedang menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tak jarang para tetangganya pun meminta bantuan dan ia mendapat bayaran dari sana. Makasih lo Jeng, jahitannya bagus dan rapi. Iya sih, sama-sama ya. Kalau gitu saya pamit ya Jeng, masih harus arisan nih. Orang itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahitnya. Mendadak ia mendengar suara wanita menangis dari lantai atas. Padahal hari ini tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, ia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu makin dekat dan berasal dari kamarnya. Lagi-lagi bau busuk tercium dari sana. Ia langsung membuka pintu kamarnya, tapi tak mendapati siapapun di sana. Hanya jendela kamar yang terbuka karena tertiup angin. Ia segera menutupnya, tapi matanya dikejutkan oleh sesosok wanita yang berseragam SMA, sedang berdiri di depan rumahnya. Wanita itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Ia segera pergi ke bawah dan melihat keluar, tapi tak ada siapapun di sana. Ia kembali ke dalam rumah. Mendadak TV di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ia melihat sosok itu sudah duduk di sofa. Ia memalingkan wajahnya yang penuh darah dan memandangi Ratna seraya ingin mencekiknya. Seketika Ratna berteriak dan terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ada apa, Mah? Hasan ikut bangun mendengar teriakan istrinya. Hanya mimpi buruk kok, Pak. Ia tak ingin menceritakan kepada suaminya tentang mimpinya itu. Bentar, Mah, Mama ambilkan air. Apa, nggak ada sesuatu yang ingin Mama katakan? Ujar pria yang sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Ia menggeleng. Ratna tak ingin membebaninya. Sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Ia selalu merasa ketakutan. Jika seseorang mendekatinya, ia akan langsung mengusirnya. Ia selalu mengurung diri di kamar. Kedua orang tuanya ikut khawatir. Prima datang mendekati Angel di kamarnya. Pergi kamu, pergi. Aku gak punya urusan denganmu. Pergi. Teriaknya mengusir Prima dan melemparkan bantal padanya. Ini aku, Prima Angel, sadarlah. Aku bilang pergi. Teriakan Angel makin keras, maka Prima terpaksa keluar dari ruangan itu. Bagaimana nak Prima? Tanya ibunya Angel dengan cemas. Prima menggeleng. Orang tua Angel makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel sedang tidur di kasur. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya ke atas lagi, tapi selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut itu. Ia terkejut melihat sesosok wanita yang matanya hilang satu, merangkak naik ke atas ranjangnya. Ia berteriak, tapi suaranya tidak mau keluar sama sekali. Sosok itu makin mendekat dan menyusup ke tubuhnya. Angel mencekik lehernya sendiri hingga tak bisa bernafas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke teras. Dan dengan senyuman di wajahnya, ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah, menabrak bebatuan yang ada di bawah teras. Shiva berdiri di sana dan menyaksikan semua itu. Ia menangis meneteskan air mata. Ini bukan yang kuinginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada mereka, bukan membunuhnya. Wanita itu segera pergi dari rumah Angel. Ia tak ingin seseorang melihatnya dan kembali ke rumah. Shiva menangis dan tersungkur di bawah ranjang. Maafkan aku tak bermaksud membunuh kalian semua. Ini bukan aku. Melati, keluarlah dari tubuhku. Aku tak ingin meminta bantuanmu lagi. Teriaknya dan masih menangis. Melati berdiri di hadapannya dan melemparkan tubuh Shiva ke lemari hingga tertubruk.
Siva merintih karena kesakitan tertimpa benda-benda dari lemari itu. Kamu sudah memanggilku sebelum aku membunuh mereka semua dan membalaskan dendamku. Aku akan tetap berada di tubuhmu, ucapnya lantang dengan mata yang melotot. Tapi ini sudah cukup, Melati. Aku tak ingin jatuh korban lagi. Melati datang dan mencekiknya. Jika kau tak ingin membunuh mereka, maka kamu yang akan mati. Tawanya dan langsung pergi menghilang dari kamar itu. Siva menangis seraya mengatur nafasnya kembali. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Pagi hari ibunya Angel datang ke kamarnya, tapi tak mendapati anaknya di sana. Jel, apa kamu sedang mandi sayang? Ia membuka pintu kamar mandi, tapi tak ada siapapun. Ia bingung kemana perginya Angel. Ia berjalan menyusuri rumahnya yang besar itu. Lalu tak sengaja melihat sendal Angel di pinggir teras. Ini kan sendalnya Angel. Ibunya melihat ke bawah dan sangat terkejut melihat tubuh anaknya sudah terkapar di bebatuan. Ibunya berteriak histeris. Beberapa saat kemudian ambulan dan polisi sudah mengepung tempat itu. Angel dinyatakan meninggal sejak dini hari karena benturan keras di kepalanya. Orang tua Angel sangat terpukul mendengar kabar itu. Polisi pun menyimpulkan ini murni kasus bunuh diri karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Tapi Prima berpikir lain. Ia merasa ada kejanggalan dalam kematian teman-temannya. Ia segera pergi menemui Syifa di rumahnya. Karena hari ini hari Minggu, jadi mereka tidak bersekolah. Syifa kaget melihat Prima datang ke rumahnya. Ngapain kamu kesini? Cepat pergi. Aku bilang pergi. Tinggalkan rumahku. Bentak wanita berambut hitam pekat itu. Aku ingin bicara sama kamu, Fah. Gak ada yang perlu dibicarakan. Kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini. Usir Syifa dan mendorong tubuh pria yang pernah disukainya itu. Prima melihat sosok tubuh berseragam SMA berdiri di dalam rumah Syifa. Itu siapa, Fah, yang pakai baju seragam? Ucap Prima tiba-tiba. Syifa kaget karena Melati tiba-tiba datang. Cepat pergi, kataku. Bentak Syifa makin keras dan Prima pun berjalan keluar. Melati menggoyangkan kepalanya dan langsung masuk ke tubuh Syifa. Prima, panggilnya lirih. Apalagi, Fah? Tanya Prima yang sudah sampai di depan pagar rumah bernuansa Jawa itu. Maukah kamu minum teh sebentar? Syifa berjalan mendekatinya. Bukannya kamu tadi yang ngusir aku? Prima tampak heran. Syifa menarik tangan Prima dan menggiringnya masuk ke rumah. Aku tadi bercanda kok. Aneh kamu, Fah. Prima duduk di sebuah kursi kayu dan Syifa membuatkan teh untuknya. Kenapa kamu kesini, Prim? Tanya Syifa seraya menyuguhkan segelas teh untuknya. Aku hanya penasaran kenapa teman-temanku meninggal secara beruntun. Syifa mendekatinya dan meraba-raba tubuh Prima. Apa yang kamu lakukan, Fah? Ia merasa Syifa bertingkah aneh. Mereka pantas mendapatkannya. Maksud kamu apa? Bentak Prima dan menurunkan cangkir teh di tangannya. Mereka sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya kepada aku. Pandangan Syifa menengadah. Syifa, kami hanya bermain-main denganmu. Kami pun tak sampai melukaimu, bukan? Siapa bilang kalian tak melukaiku? Aku terluka, Prim. Kalian melukai harga diriku. Hanya karena aku ini anak orang miskin. Apa pantas kalian melakukan ini padaku? Syifa mulai menatap tajam pada pria yang disukainya itu. Tapi kini kami sudah tak melukaimu. Tapi kenapa masih saja jatuh korban? Karena aku harus membalaskan dendam ini sampai tuntas. Maksud kamu? Prima berdiri agak menjauh. Syifa meraung dan langsung mencekik Prima. Apa-apaan kamu, Fah? Lepasin! Rintih pria itu menahan cekikan Syifa yang begitu kuat.
kamu juga harus mati seperti yang lainnya, teriaknya dan berubah wajah menjadi melati. Tidak Melati, lepaskan dia nggak bersalah, ucap Syifa dalam dirinya. Bukannya dia juga yang ikut melukaimu selama ini? Itu tidak benar, Prima selalu menolongku saat aku dikerjai teman-temanku. Bukannya kamu juga sudah lama menyukainya, tapi dia tak pernah menanggapimu? Itu tak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Lepasin dia Melati, aku mohon. Wajah Syifa berubah, kadang menjadi Syifa, kadang menjadi Melati, seolah mereka sedang melawan dirinya sendiri. Dari arah lain Agus datang, mendatangi rumah Syifa. Sudah biasa, setiap minggu dia akan bermain ke sana. Tapi apa yang dilihatnya setelah sampai di depan rumah wanita itu? Syifa mencekik Prima yang masih meronta kesakitan. Ada apa ini? Hentikan Syifa! Teriaknya membuat Syifa menoleh dan berubah wujud. Gus, tolongin aku! Sesaat Syifa berubah menjadi Melati lagi. Agus tahu itu bukan Syifa. Ia segera masuk dan membacakan doa untuknya. Syifa merasa kepanasan dan melepaskan cekikannya pada Prima. Prima segera berlari ke belakang Agus. Syifa meraung-raung, mengeluarkan kemarahannya, membuat beberapa benda di sampingnya berterbangan. Jangan ikut campur, pergi kamu, bentak Syifa. Agus masih membaca doa-doa. Syifa berteriak kesakitan. Lalu tangannya menengadah dan tubuh Syifa terbang ke atas. Agus berteriak, Allahu Akbar. Syifa langsung jatuh dan Agus segera menangkap tubuhnya. Astagfirullahalazim, Syifa! Teriak pria yang memang sudah hatam Al-Quran sedari duduk di bangku SMA itu. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari dan melihat suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Mungkin dia sedang membaca koran di ruang tamu. Karena hari ini hari Minggu, jadi tidak usah bekerja. Ia turun dari ranjang, tapi mendadak kakinya ditarik sesuatu hingga tubuhnya terlentang di kursi. Siapa kamu? Lepaskan aku! Teriaknya melihat ke arah kakinya, dan betapa kagetnya dia melihat sesosok wanita berseragam SMA merangkak naik mendekatinya. Kedua matanya putih tak memiliki bola mata, dan darah bercucuran dari kepalanya. Tidak, lepaskan aku, lepaskan! Sosok itu mengeluarkan jari kukunya yang tajam dan mencapik-capik kaki Ratna hingga dagingnya terkelupas dan darah mulai bercucuran dari kakinya. Wanita itu berteriak histeris. Hasan yang mendengar suara teriakan istrinya langsung bergegas melihatnya. Ia mendapati istrinya terduduk di lantai dan menangis. Mah, kenapa mah? Ada apa? Itu Pah, ada wanita yang mencakar kakiku Pah. Mah, bangun Mah. Apa mama masih mimpi ya? Ia mengguncang tubuh Ratna. Ratna membuka matanya dan melihat kaki yang masih utuh tak berdarah sama sekali. Tapi Pah, tadi mama benar-benar berdarah Pah. Hasan memeluk wanita yang sudah dicintainya selama 10 tahun itu. Mama pasti mimpi buruk lagi. Ayo turun biar papa bikinin sarapan buat mama. Ratna masih tak mau pergi dari lantai itu dan kebingungan. Agus menyuruh Prima untuk pulang dan beristirahat. Lalu ia memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan Syifa. Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya Pak? Rinti ibunya Syifa menahan cemas melihat keadaan anaknya itu. Dia diganggu arwah Bu, tapi sekarang keadaannya sudah baik. Ibu nggak perlu khawatir ya, ucap pria berpeci itu menenangkan ibunya Syifa. Pantas saja beberapa hari ini dia berperilaku aneh. Terkadang dia makan bunga melati sendirian di kamar. Saya harap setelah ini Syifa tidak akan berperilaku aneh lagi, ucap pria berpeci itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya undur pamit. Mari Bu. Pak Ustadz berjalan keluar dari kamar Syifa. Matanya terarah ke ruang makan yang hanya memiliki 3 kursi itu. Sesosok tubuh bermata merah sedang mengawasinya.
Pak Ustadz yakin Syifa akan baik-baik saja? Agus masih cemas dengan keadaan temannya itu. Arwah yang di tubuhnya Syifa memiliki dendam pada manusia. Dia masih membutuhkan tubuh Syifa untuk membalaskan dendamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Ustadz? Kita harus menunggu sampai arwah itu masuk ke tubuh Syifa lagi. Dari situ baru aku bisa memusnahkannya. Lalu kapan arwah itu akan masuk lagi ke tubuh Syifa Pak Ustadz? Kurasa malam ini arwah itu akan membalaskan dendamnya. Kita harus berjaga-jaga di sini, Gus. Kalau gitu kita tunggu di mobil aja ya Pak. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan menunggu di depan rumah Syifa. Seperti yang diucapkan Pak Ustadz, malam itu Syifa keluar dari rumahnya. Ia segera memanggil taksi dan melaju. Gus bangun, itu Syifa sudah pergi, ucap Pak Ustadz meneriaki Agus yang tertidur pulas. Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran. Ayo cepat Gus, sebelum kita kehilangan dia. Baik Pak Ustadz. Agus segera melaju menyusul taksi itu. Taksi itu berhenti di kawasan perumahan. Lalu Syifa berjalan mendatangi sebuah rumah. Loh Pak Ustadz, kemana perginya Syifa? Cepet banget jalannya. Ayo kita turun dan berjalan saja Gus. Ya Pak Ustadz. Tampak Hasan dan Ratna duduk berdua di sofa. Apa Tiara sudah tidur Pak? Iya mah, mungkin dia kecapean, seharian main terus. Ratna mengambil cangkir air di atas meja dan ternyata kosong. Habis ya mah, sini biar papa aja yang ambil, mama tunggu di sini ya. Ratna mengangguk. Hasan mengambil cangkir itu dan menuju dapur. Ratna kembali menonton TV. Mendadak pintu rumahnya seperti diketuk. Ratna berjalan membukanya. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Setelah pintu itu dibuka, tak ada siapapun di sana. Wanita itu menutupnya kembali. Beberapa saat kemudian, pintu itu diketuk lagi. Siapa sih yang lagi main-main? Ia membuka pintunya lagi dan melihat Syifa berdiri tegak di sana. Kamu siapa ya? Tanya Ratna yang tak mengenal Syifa. Syifa menatapnya dan berubah wujud menjadi Melati. Wajahnya pucat dan penuh darah. Melati? Ucap Ratna cemas dan mengerutkan dahinya seraya berjalan mundur. Melati mendorong tubuh Ratna hingga tersungkur ke lantai. Wanita itu mengerang kesakitan. Kamu masih mengingatku bukan? Melati menjadi sangat marah. Kamu sudah mati Melati, kenapa kamu bisa di sini? Ucap Ratna menahan punggungnya yang sakit karena terjatuh ke lantai. Kamu kira aku tidak akan bisa datang untuk membunuhmu? Hasan yang mendengar teriakan istrinya segera melihatnya. Ia kaget melihat seorang wanita berseragam sekolah berdiri di sana. Ada apa ini mah? Hasan menatap wanita itu. Ia terperanjat. Melati, apa ini sungguh kamu? Lama tidak bertemu, Hasan. Kamu sudah meninggal Melati. Kenapa kamu masih saja mengganggu keluargaku? Aku kemari untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhku. Apa maksudmu? Bukan kami yang menyebabkan kamu meninggal. Kamu tidak pernah tahu apapun Hasan. Kamu pikir wanita yang bersamamu ini benar-benar baik? Teriak Melati menatap Ratna dengan penuh amarah. Ratna tak berucap sama sekali dan merasa cemas. Melati mencekik mereka berdua dan membuat mereka terbang ke langit-langit rumahnya. Mereka mengerang kesakitan. Saat itu juga Hasan mendapatkan penglihatan. Alur mundur. Hasan adalah guru di sekolah SMA tempat Melati bersekolah. Melati adalah salah satu cewek tercantik dan terpintar di sekolahan itu. Layaknya pria biasa, Hasan pun terpikat oleh kecantikan Melati. Pria itu sering ke rumah Melati sekedar sharing pelajaran di sekolah. Tapi hari ini entah apa yang merasuki Hasan. Ia tak bisa menahan hasratnya untuk mencumbuinya, dan Melati pun tak menolaknya. Akhirnya hari itu mereka melakukan hubungan suami istri. Beberapa bulan berlalu, Melati pun hamil. Wanita itu bingung
dan mengatakan pada Hasan untuk bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Hasan ikut bingung karena dia sudah mempunyai istri dan anak pada saat itu. Melati mengancam akan memberitahukan hubungan mereka pada istrinya jika tidak mau menikahinya. Maka Hasan pun membelikan rumah untuk Melati dari uang yang ia tabung selama ini, berharap ia masih bisa menunggu sikon yang tepat. Saat itu Ratna merasa suaminya berubah. Ia jarang pulang ke rumah dan jarang bermain dengan anaknya seperti biasanya, dan selalu berkata ada urusan sekolah yang belum selesai. Suatu hari Ratna penasaran dan mengikuti suaminya. Wanita itu sangat terkejut melihat suaminya datang ke sebuah rumah, dan dari dalam rumah keluarlah wanita yang cukup muda darinya, lalu menyambutnya seraya mencium pipi lelaki yang sangat dicintainya itu. Hati Ratna sakit, perih bagai tersayat pisau. Ia pulang dan menangis. Ia memeluk anak semata wayangnya dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Karena kebencian di hati Ratna memuncak, ia gelap mata. Dan hari itu, saat hujan begitu lebat, wanita itu datang menemui Melati di sekolahannya. Ia tahu bahwa wanita itu salah satu dari murid suaminya, karena Ratna pernah melihat foto study tour yang terpajang di dinding kamar kerja suaminya. Hari itu Melati pulang telat karena ada piket. Ia lalu merapikan buku-bukunya dan ingin segera pulang. Sabar ya nak, kita akan bertemu papamu sebentar lagi, ucapnya seraya mengelus perut yang semakin hari membuncit. Tiba-tiba Ratna datang menghampirinya. Kamu siapa? Tanya Melati yang tak mengenal wanita berkerudung itu. Ratna melihat nama di dada wanita itu. Nama kamu bagus, tapi hatimu busuk. Ratna segera menjambak wanita itu yang sudah menghancurkan rumah tangganya. Apa-apaan ini? Melati kaget dan merontak kesakitan. Ratna mendorongnya ke bangku-bangku yang tertumpuk di pinggir tembok. Melati merintih kesakitan dan ia melihat darah bercucuran dari selangkangan kakinya. Saat itu ia sedang mengandung anaknya Hasan dan mengalami keguguran. Aku adalah istri sahnya Hasan. Berani-beraninya kamu merayunya. Aku tidak merayunya. Kami memang saling mencintai. Hah? Cinta kamu bilang? Otak kamu di mana? Hasan itu sudah mempunyai istri dan anak. Kenapa kamu tidak mencintai orang lain yang masih lajang? Apa kamu pelacur? Bentak wanita yang tidak menyukai suaminya direbut oleh Melati. Aku tahu Hasan sudah beristri, makanya aku bilang ingin menjadi istri keduanya. Aku pun tidak menyuruhnya menceraikanmu. Kita bisa hidup bersama kan? Langkai dulu mayatku. Jika kamu ingin menjadi istri keduanya, aku tak akan pernah mengizinkannya. Melati berlari menghindari Ratna yang terbakar api cemburu. Ia meminta tolong, tapi tak ada yang mendengarkan karena saat itu hujan dan suara petir pun ikut menyambar. Melati pergi ke atap gedung sekolah dan Ratna masih saja mengejarnya. Melati berjalan mundur dan kakinya terpeleset hingga ia jatuh ke lantai 9. Melati melempar tubuh Hasan ke lantai. Hasan menangis histeris. Ini nggak mungkin, istrinya bukan wanita seperti itu. Dia nggak mungkin membunuh Melati. Ia masih tak percaya bahwa wanita yang dicintainya selama ini adalah orang yang telah membunuh Melati. Ratna ikut menangis karena semua perbuatannya kini sudah terungkap. Dari arah pintu Pak Ustadz dan Agus pun datang. Astagfirullah, hentikan Syifah, teriak Pak Ustadz membuat Melati menoleh. Melati yang masih berada di tubuh Syifah marah dan ganti menyerang Ustadz itu. Tapi ia membaca doa-doa dan membuat tubuh Syifah kepanasan. Syifah berteriak tak kuat mendengar doa-doa yang dilontarkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memegang kepala Syifah dan membacakannya doa. Kali ini ia mengalungkan tasbihnya ke leher Syifah. Tubuh wanita itu bergetar seperti ditarik sesuatu. Akhirnya arwah Melati keluar dari tubuh Syifah dan lenyap. Syifah langsung tak sadarkan diri.
Mobil polisi datang untuk menangkap Ratna. Hasan tak menyangka wanita yang ia cintai selama ini tega melakukan hal seperti itu. Tapi ia pun merasa bersalah karena semua masalah ini berasal dari dirinya. Jika saja ia tak menyukai Melati dan melakukan hubungan itu, mungkin Ratna tidak akan gelap mata. "Papa, Mama mau dibawa kemana?" Tiara menangis melihat ibunya dibawa polisi. "Mama hanya sebentar kok sayang, jangan takut, Papa di sini kok." Sebelum Ratna masuk ke mobil polisi, ia memandangi suaminya. "Maafkan aku, Pak, maafkan aku." Suaminya memeluknya. "Mama nggak salah, Papa yang sudah menyebabkan semua ini. Papa yang bersalah sama Mama." Mereka berdua menangis dan berpelukan. Hasan berterima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah membantunya. Di mobil Agus saat pulang, "Pak Ustadz, apa sekarang Syifa tidak akan kerasukan lagi?" "Tidak akan, aku sudah mengirim arwah itu kembali ke asalnya." "Terima kasih ya Pak Ustadz." Syifa bangun dari tidurnya dan mengingat-ingat kejadian yang menimpanya selama ini. Ia menangis dan memohon ampun pada Pak Ustadz. "Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya." Wanita berambut hitam pekat itu menangis. "Tidak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang, jalani hidup kamu seperti biasa. Jangan mengikuti hawa setan yang mengusik hatimu." "Iya Pak Ustadz, terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya." Pria itu mengangguk dan merasa lega. Agus pun ikut lega melihat Syifa tidak terluka sama sekali. Keesokan harinya Hasan dan anaknya pergi ke kuburan di mana Melati dimakamkan. Ia mengirimkan doa dan berharap Melati bisa memaafkan keluarganya atas semua yang sudah terjadi kepadanya. Berharap Melati tenang di alamnya. Bagaimana jika kalian berada di posisi Ratna? Apa kalian juga akan melakukan hal yang sama sepertinya? Cinta bisa menggelapkan mata seseorang, karena cinta bisa membuat orang baik melakukan hal buruk di luar nalar mereka. Semoga cerita ini menjadi inspirasi kalian ya. Sebesar apapun masalah kalian, jangan sampai setan mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.